Mari merapikan komponen PLTS. Selamat datang kembali di video kami, teman-teman. Ya, teman-teman, bisa dilihat ya kalau di video-video yang lalu peralatan-peralatan PLTS-nya, controller, SCC, kemudian MCB, kemudian ada ATS, itu ada inverter, itu masih acak-acakan. Kali ini saya sudah rapikan ya mungkin belum rapi banget tapi sudah sedikit rapi. Ini tinggal pemasangan beberapa alat aja. Kemudian saya sudah pasang di tembok. Jadinya seperti ini, teman-teman. Ini kalau jauh seperti ini ya. Kalau dilihat dari jauh ya seperti ini. Jadi dari sini, ini dari solar panelnya. Mohon maaf ini kurang jelas. Ya, ini dari solar panel masuk ke sekring, baru masuk lagi ke SCC, kemudian lewat wattmeter ke sini. Ini ke terminal aki, kemudian ini ke aki juga, ke positif aki, ini negatif. Nah, ini saya pasang sekring lagi. Kemudian dari sini keluar, ini dari SSC ya. Dari sini positifnya ke sini, kemudian keluar lagi ke MCB. Nah, dari MCB ini baru ke sistem yang sebelah kanan ini, ke inverter. Kemudian nanti ke ATS, kemudian ke outputnya di sini. Nah, di sini saya juga sudah pasang wattmeternya ada dua ya, teman-teman. Di sini di sebelah input, ini untuk mengukur energi yang masuk ya dari solar panel, tapi saya hitungnya yang dari setelah SCC ini, yang masuk ke baterai ataupun masuk langsung ke inverter. Kemudian yang wattmeter yang ini untuk menghitung outputnya ya, tapi output masih output kotor ya, karena langsung dari aki langsung keluar berapa, bukan output yang PLN ini. Kenapa output kotor? Karena di sini banyak alat-alat di sini yang memerlukan daya ya, seperti ini LVD, kemudian inverternya sendiri ini perlu daya beberapa watt. Kemudian ada ini relay ini juga mungkin 1 watt. Nah, ada banyak lagi ya di sini ya peralatan. Jadi saya hitung supaya grossnya aja, kotornya aja berapa itu. Kalau ini yang bersih mungkin bisa dihitung juga pakai ini, bisa dicopot, bisa dilepas, bisa pasang. Oke. Jadi tadi ya dari input dari sana masuk ke sekring, kemudian SCC, wattmeter, masuk ke baterai, ke aki sana. Kemudian dari sini langsung ke inverter. Di sini saya ukur. Ini LVD-nya. LVD. Kemudian ini wattmeter mengukur dari sini. Ini sebenarnya jadi satu ya, sun resistor ini jadi satu sama wattmeternya ini. Kemudian ini dari DC berubah dari inverter menjadi AC, kemudian masuk ke sini, ke sinometer ini ya, ke MCB digital ini untuk delay. Jadi kalau waktu perpindahan itu dia delay 5 detik supaya inverternya ini pemanasan dulu ya, jadi nggak langsung terkena beban. Saya memang sistemnya seperti itu, nggak langsung pindah gitu. Mungkin ada teman-teman yang lebih suka langsung pindah jegret gitu kan. Tapi karena inverter saya itu mati hidup, jadi saya bikin ada delaynya. Mungkin kalau inverternya nyala 24 jam, bisa pakai sistem yang tanpa jeda. Oke. Kemudian ini ada 2 relay. Kemudian dari sini masuk ke ATS yang sini ya, yang reserve, yang cadangan. Kemudian ini yang normalnya saya langsung dari PLN masuknya dari sini, dari kabel ini dari PLN. Dari PLN nanti ke digital timer ini. Jadi ini tujuannya untuk memutus arus dari PLN.
Jadi kalau siang dia putus PLN, otomatis inverter akan menyala. Otomatis inverter akan menyala, kemudian akan menggunakan listrik dari PLTS. Kalau sore sekitar jam 3 itu dari PLN ini akan nyambung lagi, dia langsung ATS-nya pindah lagi ke PLN. Ini otomatis akan mati dan dari solar panel cuma ngecas saja ke baterai. Oke teman-teman, ya ini masih agak ruwet tapi sudah lebih rapi lah ya kalau menurut saya. Ini saya pasang outputnya, ini untuk otomatisnya, untuk otomatis menyalakan inverter saya pasang dulu. Oke, saya pasang. Kemudian saya pasang relay. Ini relay 220 volt. Relay AC ya, 220 volt. Ini yang untuk otomatis ATS-nya ya. Jadi ini 220 volt, kemudian ini relay yang 12 volt. Ini relay 12 volt. Coba kita lihat dulu ya. Ya, ini relay 12 volt. Kita pasang di sini. Oke. Jadi relay 12 volt ini kita sambungkan ke LVD. Ke LVD ini. Relaynya seperti ini. Mungkin agak pusing ya kalau nggak lihat diagramnya. Kemudian ini yang relay 220 volt. Oke, kita akan pasang dulu sikring di sini saya pasang. Kemudian sikring untuk yang solar panel saya pasang dulu. Oke, sudah. Tinggal baterai saya pasang dulu. Baik teman-teman, baterai ini ke baterai ya, ke baterai ke bawah sini. Ini sudah saya pasang ke baterai. Oke, kita tinggal nyalakan saja sistemnya ini setelah kita rapikan. Nanti saya mungkin akan jelaskan lagi itunya ya, LVD-nya dan relay itu fungsinya untuk apa. Kita nyalakan dulu. Pertama jangan lupa kita hubungkan dulu baterai ke SSC. Jadi jangan PV-nya dulu yang dinyalakan ya. Nanti ini SCC-nya bisa rusak. Jadi kita nyalakan dulu, kita sambungkan baterainya ini ya. Oke, sudah nyala, baterai sudah menyala, sudah ke SSC. Kita nyalakan, kita pasang sekeringnya. Oke, baik teman-teman, bisa dilihat di situ itu sudah berkedip ya di sini ya. Ini jadi listrik sudah masuk ke sini, sudah masuk ke baterai. Tinggal kita nyalakan switch MCB ini yang ke rangkaian sebelah kanan ini. Kita nyalakan ya, ini sudah menyala teman-teman. Nah, itu ada delaynya, jadi tidak langsung ya, tidak langsung waktu inverter menyala itu langsung tersambung ke beban, karena itu akan membebani inverter. Jadi saya kasih delay di sini. Oke, jadi dari PLN itu ke sini dulu alurnya, ke sini ke timer, dia akan otomatis memutus atau menyambung aliran PLN. Nah, kemudian kita pakai relay 220 volt ini yang AC itu untuk menyalakan inverter. Jadi di sini kita sambungkan di bagian sini ya, di bagian baut-baut kecil ini apa namanya ya, mungkin ini biasa untuk menyalakan lampu, kita pakai untuk menyalakan ini menyalakan relay. Jadi kalau ini PLN-nya putus, itu relaynya akan mati. Kalau relay mati, dia akan mengonkan atau menyalakan inverter. Inverternya lah, dia akan ke sini, kemudian delay 5 detik baru ke
sini ke ATS, baru ATS-nya memindahkan switch ke inverter. Nah, kalau listriknya dinyalakan, otomatis dia akan menyalakan relay ini, dan ketika relay ini nyala, inverter akan off dan dia langsung pakai PLN. Oke, saya sambungkan dulu yang di PLN. Ini sudah saya sambungkan, kita coba ya, kita manual on off nya ya. Ini sekarang posisi PLN off, jadi menggunakan inverter. Sekarang kita buat PLN on. Nah, ini PLN on ya. Relay ini akan menyala. Kalau relay nyala, dia akan mematikan inverter. Inverter mati ya, ini nggak ada, mati. Inverter mati, kemudian ATS langsung pindah ke PLN. Nah, jika PLN kita putus, kita off kan. Nah, inverter akan nyala 5 detik, baru dia nyambung ke ATS, dia pindah ke switchnya ke sini, keluar. Ini MCB out, kita nyalakan. Nah, begitu ya teman-teman. Ini kenapa banyak MCB, banyak sekring? Ya, ini karena ada aja ya barangnya, jadi saya pasang. Sayang kalau nggak dipasang, tapi nggak perlu sebanyak ini sih, secukupnya saja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pemasangan MCB dan sekring-sekring ini sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Yang penting aman, yang penting pemakaiannya bisa mengamankan sistem kita. Oke. Kemudian untuk LVD ini ya, LVD ini dia akan menyalakan terus relay ini ya. Dia relay 12 volt, dia nyala terus, dia menyala terus. Kemudian kalau tegangan baterai itu sampai saya set di 12,0 volt. Kalau sudah sampai di bawah itu, dia akan mati dan akan mematikan relay ini. Kalau relay ini mati, otomatis dia akan menyambungkan listrik dari PLN ini ke netral ini. Kemudian otomatis langsung akan berpindah. Jadi ini untuk sebagai pengaman aki ya, atau baterai ya. Jadi saat dia sudah di bawah 12 volt tegangannya, dia akan mematikan relay ini. Kemudian kalau relay ini mati, dia akan menyambungkan PLN dan mematikan ini juga, mematikan inverter, karena ini kita seri ya. Dia akan menyambungkan langsung, jadi tidak melalui. Jadi kalau LVD mati, ini tidak terpakai karena ini kita pasang paralel. Jadi kalau ini nyambung, dia akan, walaupun di sini off, tapi dia tetap akan menyambungkan PLN. Jadi langsung switch ke PLN waktu baterainya itu di bawah 12 volt. Terima kasih telah menonton.